Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naila Aisyah, SE MEC, dosen pengampu mata kuliah Budaya Organisasi pada program studi manajemen di STY Ganesha. Bidang ilmu saya adalah ekonomi dan manajemen. Pada hari ini, saya akan menyampaikan tentang teknik pengajaran saya dengan menggunakan metode DIA, yaitu Delivery, Interaction, dan Assessment. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah saya, yakni mata kuliah Budaya Organisasi dengan bobot 3 SKS. Merupakan mata kuliah konsentrasi yang terdapat pada semester 6. Mata kuliah ini bertujuan memberi pemahaman kepada mahasiswa bahwa setiap organisasi memiliki suatu budaya, bahwa budaya organisasi merupakan fondasi dari cara kita bekerja, berinteraksi, dan mencapai tujuan organisasi. Budaya organisasi yang bergantung pada kekuatannya dapat memiliki pengaruh yang signifikan pada tingkah laku dan perilaku daripada anggota organisasi. Selain itu, memberikan pemahaman kepada mahasiswa tentang arti pentingnya budaya organisasi bagi kinerja organisasi. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah budaya organisasi adalah mahasiswa dapat memahami konsep dasar dan teori budaya organisasi pada sebuah organisasi. Mahasiswa dapat menganalisis implementasi budaya organisasi pada organisasi nyata. Mahasiswa dapat merancang sistem membangun budaya organisasi yang kuat. Berikutnya, mahasiswa dapat mengembangkan skema membangun budaya organisasi sesuai regulasi ketenagakerjaan dan praktik etis. Terakhir, mahasiswa dapat menunjukkan kemampuan komunikasi profesional dalam menyampaikan hasil analisis pengembangan budaya organisasi yang inovatif, multikultural, dan berkesinambungan. Metode pembelajaran yang saya terapkan adalah ceramah interaktif, diskusi kelompok, studi kasus, presentasi kelompok, dan penugasan individu atau kelompok. Sistem penilaian terdiri dari kehadiran dan partisipasi 10%, tugas individu 20%, ujian tengah semester 30%, ujian akhir semester 40%. Pada video kali ini, saya akan menampilkan proses pembelajaran mata kuliah budaya organisasi dengan topik memahami makna dari budaya organisasi. Capaian pembelajaran yang diharapkan pada pertemuan ini adalah mahasiswa memahami dan menjelaskan makna budaya organisasi, tingkatan budaya organisasi, nilai dan fungsi utama dari budaya organisasi, dan membangun organisasi. Pemahaman bahwa budaya organisasi merupakan fondasi dari cara kita bekerja, berinteraksi, dan mencapai tujuan organisasi. Tahapan pembelajaran kali ini terdiri dari perkenalan, ice breaking atau pre-knowledge, pemberian materi, asesmen capaian pembelajaran, dan diskusi. Baik, untuk tahapan berikutnya, mari kita simak video pembelajaran mata kuliah budaya organisasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, apa kabar semuanya? Sehat? Alhamdulillah. Hari ini adalah hari Senin, hari yang baik buat kita memulai belajar kembali setelah kalian libur ya. Ya. Nah, ini karena hari pertama, pasti belum pada kenal ibu. Perkenalkan ibu, nama ibu Naila Aisyah. Ibu akan menjadi dosen pengampu mata kuliah budaya organisasi untuk semester 6 tahun ini. Ya. Jadi ibu akan membawakan materi-materi tentang budaya organisasi, di mana mata kuliah budaya organisasi adalah salah satu mata kuliah konsentrasi untuk
prodi manajemen kalian. Ya, semoga kita bisa bekerja sama dengan baik, ya, dan kalian bisa menghasilkan hasil yang baik juga. Oke. Nah, sekarang ibu mulai dengan materinya, budaya organisasi. Oke. Sekarang ibu tanya, kalau misalnya ibu ngomong warna merah, apa yang ada langsung dalam pikiran kalian? Mas, merah. Merah, darah sih. Darah. Mbaknya? Apel. Apel. Ya, apel karena apel warnanya merah. Kalau ibu bicara tentang rendang, Padang. padan. Oke, masnya Pedas. pedas. Mbaknya? Enak. Enak. Oke. Kalau misalnya ibu katakan jalan cepat, apa yang pertama dalam pikiran kalian? Jalan cepat. Melelahkan. Capek. Berkeringat. Hah? Berkeringat. Berkeringat, Mbaknya? Mas? Buru-buru. Oke. Baik. Sekarang kita kembali ke sini. Kalau ibu bilang budaya, apa yang pertama terbesit dalam pikiran kalian? Budaya. Jangan lihat organisasinya dulu. Budayanya dulu. Kebiasaan. Oke. Tradisi. Oke. Perilaku. Perilaku. Ada lagi? Hah? Ada lagi? Aturan. Aturan. Oke. Kenapa kok bisa bilang kalau budaya itu merupakan perilaku? Contohnya apa? Siapa yang tadi bilang perilaku ya? Contohnya apa? Budaya, perilaku. Why? Perilaku apa? Perilaku siapa? Di mana? Misalnya. Atau misalnya aturan. Kenapa kok aturannya? Apakah seperti itu? Misalnya satu lagi tadi apa ya? Budaya, kebiasaan. Oke. Nah, sebenarnya semua jawabannya benar. Tapi kita lihat ya pengertian dari budaya. Oke, pengertian dari budaya. Budaya organisasi adalah nilai dan keyakinan bersama yang mendasari identitas organisasi sebuah perusahaan. Nilai dan keyakinan bersama yang mendasari identitas organisasi dan perusahaan. Contoh misalnya perusahaan Jepang. Apa budayanya? Disiplin. Kelihatan. Apalagi? Kerja keras. Kerja keras. Kelihatan. Oke. Budaya misalnya multinational company. Misalnya apa? Open minded, ya kan? Juga bekerja keras, disiplin. Apalagi kalau misalnya berdasarkan profit sektor, dia akan berusaha untuk mendapatkan profit, ya kan? Itu budaya. Dan budaya ini sangat penting. Kenapa? Karena ini bisa menjadi landasan acuan keberhasilan sebuah perusahaan. Bayangkan kalau misalnya kalian bisa buka perusahaan, tapi kalian tidak bisa menciptakan budaya yang bagus, males-males, ya kan? Santai, entar-entar aja. Kira-kira perusahaannya bisa maju nggak? Oke, jadi nilai dan keyakinan bersama yang mendasari identitas organisasi perusahaan. Yang kedua, pengertian dari budaya organisasi adalah seperangkat nilai-nilai pokok, asumsi, pemahaman, dan cara berpikir yang dimiliki bersama oleh anggota organisasi. Semua yang diajarkan kepada organisasi baru. Kepada anggota baru. Ya. Jadi kalau misalnya di satu perusahaan dia sudah mempunyai budaya tertentu yang sudah dia sepakati bersama, yang mereka sudah jalankan bersama,
begitu ada karyawan baru, itu secara tidak langsung akan ditularkan atau diajarkan atau ditumbuhkan untuk karyawan baru. Contoh misalnya, kalian pernah nggak merasakan kalau misalnya ada anak sekolah jalan, ya kan? Kalian udah bisa tuh ngeliat, oh ini pasti dari anak muda ini, misalnya. Atau misalnya mahasiswa, ya kan pakai jaket kuning, nggak ketahuan dari mana. Padahal ya punya kuning bukan dari doang ya. Nah, itu namanya budaya dia sudah terlalu kuat, ya kan? Dan yang pakai jaket kuning itu otomatis akan satu bangga, dia akan berusaha bekerja dengan lebih baik, dia akan bersinar, ya kan? Karena dia memakai jaket itu budaya. Karena apa? Misalnya UI itu menjadi salah satu universitas terbaik karena dia sudah berhasil menciptakan budaya itu. Pokoknya kalau anak UI misalnya gitu ya, walaupun sebenarnya tidak semua, tapi inilah pentingnya suatu budaya. Oke? Jadi apa tadi? Nilai dan keyakinan bersama yang berdasari identitas atau dari perusahaan. Kemudian, nah ini adalah pengetahuan budaya organisasi berdasarkan pendapat para ahli. Coba Mbak yang di ujung, coba Mbak baca yang nomor 1, Robin and Judge. Pengertian budaya organisasi menurut Robin dan Judge adalah kultur organisasi mengacu pada sebuah sistem makna bersama yang dianut oleh para anggota yang membedakan organisasi tersebut dengan organisasi lainnya. Itu tadi, membedakan sebagai personalized dari satu organisasi ke organisasi lainnya. Ada nggak organisasi yang sama? Pasti masing-masing mempunyai ciri khas, masing-masing mempunyai style, masing-masing mempunyai core value. Core value-nya beda-beda. BUMN, core value-nya beda. Private, core value-nya beda. Private yang berkeuangan, core value-nya beda. Masing-masing beda. Oke. Kemudian yang kedua, coba Mbak yang pakai kacamata. Ya. Sistem makna bersama adalah sekumpulan karakteristik kunci yang dijunjung tinggi oleh organisasi. Betul. Nah ini biasanya karena dia sudah dijunjung tinggi, dia akan terus berjalan. Mana yang budayanya sudah kuat, itu akan tangguh. Walaupun misalnya di apa namanya, ada misalnya seperti krisis moneter atau kemarin COVID, ya kan? Organisasi yang memiliki budaya yang sudah kuat itu biasanya lebih cepat untuk bangkit kembali. Oke, coba yang ketiga, Mas deh, Mas coba Mas baca yang ketiga. Ludans, budaya dapat didefinisikan sebagai pengetahuan yang diperoleh untuk menginterpretasikan pengalaman dan menghasilkan perilaku sosial. Oke, definisikan sebagai pengetahuan yang diperoleh untuk menginterpretasikan pengalaman dan menghasilkan perilaku sosial. Terakhir, Mbak yang pakai kacamata di belakang. Yang sebelah sini. Iya. Nih Mbak, Siagian. Kemudian di organisasi mengembangkan kesepakatan Komitmen bersama tentang nilai-nilai bersama dalam Mbaknya bisa bantu mungkin. Budaya organisasi merupakan kesepakatan bersama tentang nilai-nilai bersama dalam kehidupan organisasi dan membuat semua orang dalam organisasi yang bersangkutan. Iya, betul. Ya, jadi ini sifatnya dia mengikat semua. Mau nggak mau, bukan karena suka nggak suka. Gitu. Ya kan? Bukan karena tidak suka, memang organisasi sudah terbentuk dengan budaya seperti itu. Bukan karena saya nggak suka, nggak bisa. Di sini ya seperti itu.
ya kan? Misalnya kalian bekerja di perusahaan Jepang, oh saya nggak seperti itu, salon, senikmat alam, bisa. Itu contohnya, ya. Jadi memang sudah disepakati bersama. Oke. Kemudian, nah ini ada 3 tingkat budaya organisasi. Yang pertama adalah budaya organisasi yang tampak atau visible, ya. Contohnya cara berpakaian, seragam, ya kan? Ada misalnya perusahaan yang seragamnya merah, ada kuningnya, ada birunya di sini, ya kan? Ada yang biru, pakai celana kaki, terus kayak itu salah satu bentuk menumbuhkan budaya di organisasi tersebut. Cara berpakaian, atau misalnya contoh misalnya perusahaan atau startup yang bergerak dalam bidang PO, dia punya style yang beda. Kira-kira kalau misalnya atau misalnya IT, style beda. Pernah nggak kalian lihat seperti itu? Nah ya, itu namanya culture. Ya. Kemudian simbol-simbol fisik, logo, banner, ya, atau spanduk segala macam, atau misalnya statue, ya, itu merupakan bentuk budaya organisasi yang tampak. Kemudian perayaan seremonial, ya, masing-masing organisasi punya cara perayaan seremonialnya sendiri, dan itu biasanya kita bisa similar, kita bisa lihat. Misalnya contoh, kalau kedinasan, kalau dia buat suatu perayaan seremonial, bentuknya kira-kira ya begitu. Kalau misalnya sekolah, kira-kira seperti ini. Ya, ada something culture yang mereka pahami bersama, ya seperti ini, gitu ya. Kemudian misalnya tata ruang kantor juga mempengaruhi, yang salah satu budaya yang tampak. Kemudian ada juga budaya yang tidak tampak, contohnya itu tadi disiplin, makna prestasi, ya kan, misalnya, atau misalnya berperan sampai akhir, ya kan, misalnya, atau tidak ada kata terlambat, ya kan, semangat, apa namanya, goal team, dream team. Nah itu salah satu bentuk budaya organisasi yang tidak tampak. Yang ketiga adalah keyakinan yang paling dalam atau asumsi-asumsi yang tersembunyi. Nah ini biasanya juga termasuk kuat nih. Ada keyakinan bahwa atasan tidak pernah salah, anak buah selalu salah, atau konsumen adalah raja. Atau ada aturan senior misalnya, senior suatu benar, pasal nomor 2, kalau senior salah, ya pasal nomor 1. Nah itu kan biasanya ada di mana? Di kampus. Di kampus. Kalau lagi apa? Universitas aspek tuh. Udah ya, di mana-mana sama. Ya, paham ya? Masuknya ya. Nah, ini ada nilai. 3 konsep nilai. Tadi kan kita bilang bahwa budaya itu adalah kesepakatan nilai-nilai bersama yang dianut dalam sebuah organisasi. Nah, ini 3 konsepnya. Yang nomor 1 adalah keyakinan yang dipegang teguh dan tampil dalam tingkah laku. Jadi ini dibuat supaya terlihat. Misalnya, kalau misalnya organisasinya bergerak dalam industri kecantikan, kira-kira tingkah lakunya seperti apa? Tidak mungkin diajarkan misalnya yang jorok, enggak. Pasti mereka akan di training, ya kan, bagaimana cara berpakaian, bagaimana cara make up, bagaimana cara bersih, harus bersih, ya kan? Ya kan, kalau mereka misalnya institusi perbankan, ya kan, harus pakai jas, roknya harusnya 5 cm di atas lutut atau apa itu, ya kan? Ini adalah keyakinan menjadi pengaruh dan tapi dalam tingkah laku. Jalannya harus kayak apa, ya kan? Kalau kedinasan nggak mungkin kan jalannya, ya kan? Ya. Kemudian nilai yang mendukung expose values, misalnya nilai dan norma yang telah dibuat oleh organisasi, misalnya keanekaragaman, rasa hormat, integritas. Masuk ke Indomaret,
Selamat siang, selamat datang di Indomaret, selamat berbelanja. Itu kata-kata kode Indomaret. Itu kata-kata yang mereka pakai, ya kan? Dan itu diterapkan. Kemudian integritas juga penting, paling penting. Ketiga adalah nilai yang diperankan, united values, misalnya nilai dan norma yang dimiliki oleh karyawan, misalnya sejauh mana sih rasa hormat tercermin dalam perilaku setiap karyawan, sejauh mana sih karyawan baru hormat kepada senior, sejauh mana sih senior mau membimbing juniornya, sejauh mana sih pimpinan mau membimbing ya kan menjadi leader yang baik. Itu nilai yang diterangkan ya. Nice. Nah, tadi kita udah membahas tentang budaya organisasi, apa itu budaya organisasi, tingkatan budaya organisasi, nilai-nilai budaya organisasi. Nah sekarang kenapa sih perlu budaya organisasi? Kenapa every organization needs a culture? Itu adalah sebagai proses apa? Mbak, yang lanjut? Sebagai budaya organisasi berfungsi sebagai nomor satu setiap komponen internal organisasi. Tuh, biar kompak, biar solid, biar tangguh, biar kinerjanya semakin baik. Semakin baik budayanya, ya kan? Organisasinya akan semakin kuat. Karena kenapa? Karena orang-orang di dalamnya itu tangguh. Ya. Kedua, sebagai proses adaptasi eksternal. Budaya organisasi berfungsi sebagai sarana untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan luar organisasi. Ya pasti setiap organisasi mau berbeda dong ya, nggak mau disamain. Pasti mau punya ciri khas tertentu, ya kan? Pasti mau mereka punya image yang bagus, kan? Kalau misalnya dalam pendidikan mereka mau image yang didapat oleh institusi pendidikan adalah anak-anak yang pintar, ya kan? Anak-anak yang cum laude, anak-anak yang berprestasi, ya. Jadi ini sebagai proses adaptasi eksternal. Pertama, fungsi budaya organisasi adalah sebagai integrasi internal. Kedua, sebagai proses adaptasi eksternal. Ke dalam menumbuhkan sikap tangguh, bekerja keras, disiplin, ya kan, tahan goncangan misalnya. Keluar sebagai apa tadi? Menyelesaikan dengan lingkungan luar organisasi. Oke, sampai di situ. Paham ya? Paham ya? Oke. Sekarang Ibu mau tanya nih. Tadi kita udah berbicara tentang apa itu budaya organisasi, kemudian fungsinya, nilainya, dan ahli-ahli yang memberikan pendapat para ahli tentang budaya organisasi. Nah, coba sekarang Mbak Elita, coba apa yang tadi sudah diserap dari materi Ibu tadi? Jadi berdasarkan penjelasan Ibu tadi yang saya peroleh, budaya organisasi itu bisa dibilang personalitinya organisasi. Jadi tidak hanya tentang aturan tertulis, tapi juga tentang nilai, norma, dan asumsi dalam kebiasaan sehari-hari. Contohnya seperti bagaimana cara kita menyampaikan kerja kita, bagaimana cara kita menyikapi sebuah masalah. Itu semua juga termasuk budaya organisasi loh. Oke, luar biasa. Terima kasih. Nah, ada yang mau menambahkan? Siapa? Masnya mungkin ya? Ya, jadi dari materi yang Ibu sampaikan, tadi ada juga pendapat beberapa ahli mengenai pengertian budaya organisasi. Yang pertama itu ada David. David berkata budaya organisasi itu adalah pola perilaku yang ada di dalam satu organisasi, terutama interaksi ke dunia luar. Kemudian pendapat lain dari Robbins,
Robbins berkata budaya organisasi itu adalah persepsi bersama yang dianut oleh seluruh anggota organisasi. Tuh. Jadi itu bukan soal suka atau nggak suka, tapi soal kebiasaan. Oke, luar biasa. Tepuk tangan dong, Pak. Makin memahami. Mungkin ada yang lain? Iya, coba Mas. Tadi kalau Ridwan bilang budaya organisasi berdasarkan David dan Robbins. Nah, kalau saya tadi menangkap dari ahli yaitu Lutyens gitu. Nah, Lutyens bilang budaya organisasi itu bisa dipelajari. Bisa dipelajari oleh baik itu individu maupun dari tim. Nah, maka dari itu artinya budaya organisasi itu nggak langsung ada, tapi sesuatu yang harus diupayakan, harus diasah dan dipelajari terus-menerus. Maka dari itu penting banget sebuah organisasi harus punya training culture yang jelas supaya dapat terbentuk budaya organisasi yang baik. Nah, itu tadi training culture. Ya, training culture itu fungsinya untuk apa sih? Ya kan, untuk membangun sebuah organisasi dalam sebuah budaya dalam organisasi tersebut. Ya, hampir semua perusahaan atau rekrutan baru akan ikut training center. Ya, karena kenapa? Untuk membangun si budaya organisasi tadi, si budaya dalam organisasi. Ada yang bisa menjelaskan lagi tentang training center mungkin? Siapa? Mbak? Ya. Jadi ada 3 level pelatihan, individu, tim, dan organisasi. Di level individu, pelatihan bertujuan membentuk perilaku sehari-hari sesuai nilai organisasi. Di level tim, fokusnya ke sharing ini, bagaimana nilai-nilai tadi diterapkan dengan benar. Oke, tadi ada individu, tim, dan organisasi. Nah, kalau yang organisasi, coba di level organisasi siapa yang bisa kasih pendapat? Yuk Mas. Level saja ya. Ya. Di level organisasi ini pelatihan itu sudah menjadi strategi. Jadi semua yang dilakukan harus berangkat dari budaya besar organisasi, mulai dari etika bisnis. Yang utama sampai mencapai target. Nah, di level ini saling melengkapi supaya di budaya organisasi tidak terimplementasi. Oke, keren banget. Tepuk tangan dong buat Mas. Ya, betul sekali. Ya, tadi sudah kita persepsi tentang budaya organisasinya sudah, manfaatnya sudah, training centernya sudah, ya. Tapi apakah budaya ini selalu bisa berhasil? Apa sih yang bikin supaya budaya ini bisa berhasil? Coba siapa yang kita kasih masuk? Ya, Mas. Oke. Kalau menurut saya mungkin untuk budaya organisasi itu tidak bisa langsung berhasil ya dia dalam suatu organisasi, karena memang salah satu kendalanya itu adalah para anggota organisasi sendiri tidak bisa membedakan antara peraturan lembaga dengan budaya organisasi, padahal sebetulnya keduanya itu berbeda konteks. Oke. Ada yang lain? Ya, Mbak. Benar kata Mas Rizky. Tapi ada pemimpin yang berpikir kalau budaya itu terbentuk sendiri, padahal nggak gitu. Budaya itu harus diinformasikan, dilatih, dan dihidupkan dan dilaksanakan tiap hari. Oke, bagus. Ada pendapat selanjutnya? Mas? Saya menambahkan dari LK ya, Mas. Ya. Kalau kadang ada anggapan juga bahwa budaya organisasi itu kan hanya untuk pimpinan. Padahal justru setiap orang itu punya perannya masing-masing. Budaya itu jadi kuat kalau semua ikut menjaga dan menerapkannya. Oke. Jadi udah jelas ya kalau misalnya budaya organisasi itu bukan hanya sekedar kata budaya organisasi. Ya, ini adalah salah satu bidang ilmu yang makin terus dipelajari karena ini adalah salah satu pondasi keberhasilan kinerja sebuah organisasi. Oke, sampai di sini paham semuanya? Paham. Oke, alhamdulillah, terima kasih banyak ya. Semoga ilmu yang dapat hari ini bisa bermanfaat untuk kalian semua. Dan insya Allah kita ketemu lagi minggu depan untuk materi berikutnya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.